Halo rekanan, profil mereka hadir untuk nemenin rekanan semua. Di mana nih mereka sebagai Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor ini mencoba menggali para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Bogor untuk memperkenalkan diri mereka tuh siapa dan mereka ngapain aja. Di episode pertama kali ini, kenalin dulu, saya Deli Tambunan yang bakal menjadi hostnya. Dan di episode pertama kali ini kita kedatangan koordinator dari subsektor musik dari Reka Bogor. Ada Mas Gilang Nugraha atau Tahu 88. Itu nama itu lu ya? Media sosial lu ya? Iya, username itu. Username medsos sebenarnya. Lu maunya dipanggil Gilang apa Tahu? Tahu aja lah. Tahu aja ya? Saya tuh. Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini nih kita sambil Badai. hujan-hujanan loh Iya. syutingnya. Asli. Gue tadi kuyup lumayan sampai sini. Yalah, deras banget Iya. hujannya. Tapi itulah Bogor ya. Kalau tidak hujan bukan Bogor. Lu pernah gak ditanya sama orang luar Bogor, Mas Gilang misalnya gitu, apa sih yang menciri-cirikan orang Bogor? Lu pernah jawab gak? Di motornya ada sendal. Harusnya begitu sih. Sebagai ganti. Iya, sebagai ganti Kalau sepatu. hujan. Kalau hujan. Kalau gue pernah jawab gini, Mas Deli, ciri-ciri orang Bogor itu apa sih? Gue bilang gini, kalau hujan yang gak terlalu deras mereka jalan kaki, Iya. gak pakai lari. Kalau Biasa aja. Udah deras banget. Biasa aja. baru ya. Iya. Kalau gerimis udah ya biasa lah. Gitu. Oke, kita mulai ngobrol nih. Tuh, Hmm. mungkin kalau gue kan udah kenal lu lama. Kita banyak bekerja sama, sering ngobrol bareng, main bareng. Ini untuk yang nonton nih rekanan, mungkin pengen tahu siapa sih seorang Gilang Nugraha atau Tahu ini? Jelasin dulu dong. Jadi gue adalah salah satu founder dari record label di Bogor namanya Hujan Records. Itu kita berdiri dari tahun 2009 Ya. sampai sekarang. Itu fokus utamanya untuk ngerilis rilisan-rilisan musik yang potensial, nggak cuma dari Bogor sebenarnya. Oh, awalnya tuh Awalnya nggak cuma dari Bogor, dari segala macam ya, kita nggak bebasin dari manapun itu berasal gitu. Karena beberapa roster kita juga ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar kota juga. Bahkan yang Bogornya sebenarnya cuma sedikit dulu itu. Gitu. Serius. Gue cuma beberapa doang yang Bogornya gitu. Iya. Dan dari 2009 sampai sekarang alhamdulillah masih ada gitu aja sih. Masih aman ya? Masih ya. Tapi gue penasaran sih, maksudnya lu kan termasuk yang mempelopori terkait dengan hal itu ya, tentang lu merilis band-band atau musisi lah ya, entah ada di Bogor, entah ada yang di luar Bogor gitu. Apa sih awalnya yang kepikiran lu jadi seorang, apa disebutnya sih, label, Iya. pendiri label gitu ya? Publisher kali ya. Publisher. Apa sih yang mendorong lu menjadi seorang publisher akhirnya? Awalnya itu, jadi gue cerita dulu dari si Hujan si Recordsnya ini. Jadi 2009 itu kita bentuknya masih net label, Del. Oke. Jadi- Bedanya apa tuh net label sama? Kalau net label itu waktu itu kita fokusnya adalah ngerilis musik secara digital. Oke. Karena waktu itu kan tahun 2009 itu kan belum ada DSP ya, belum ada Spotify, belum ada Deezer segala Iya, macam. iya. Kita download masih dari LimeWire gitu kan, masih dari situs Staffa Band kayak gitu. Aduh, Staffa Iya, Band yang kalau di download suka ada huruf-huruf anehnya tuh. Iya, Staffa Band Oke. terus segala macam, MP3 kayak gitu kan. Iya. Terus dulu tuh banyak download ilegal tuh lagi musim-musim banget, lagi marak-maraknya banget kan. Sampai akhirnya label-label besar pun menyalahkan internet sebagai salah satu kambing hitam dari kemerosotan penjualan mereka. Gitu oke. kan. Nah dari situ kemudian muncullah term net label. Net label itu memanfaatkan ceruk internet yang ada untuk mendistribusikan musik secara digital Oke. dan bisa diunduh atau di-download secara gratis dan bebas. Oh, memang sudah diizinkan sama si musisinya melalui si Net label ini. net label ini. Gitu. Oke. Jadi kita ngerilis rilisan musiknya entah itu single atau album itu secara gratis Oke. atau bebas. Karena yang gratis belum tentu bebas kan. Gitu. Terus untuk bisa memproteksi dalam tanda kutip si konten musiknya tersebut, kita pakai lisensi namanya Creative Commons license. Oke. Jadi itu bukan melindungi sih sebenarnya, karena tidak punya keterikatan hukum gitu dengan negara kita. Di Indonesia belum ada hukum yang berkaitan dengan Creative Commons sebenarnya. Oke. Tapi itu kayak semacam penanda bahwa kalau di kita waktu itu lo boleh mendistribusikan, lo boleh remix atau mengcover ulang, lo boleh membagikan ulang rilisan tersebut dengan catatan tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial. Oh, hanya itu syaratnya. Itu aja. Oke. Itu CC by SCNA kalau nggak salah, lupa gue. Kayak gitu Jadi ya. itu ada opsi-opsinya gitu kalau di Creative Commons. Terus akhirnya apa nih? Kalau balik ke pertanyaan awalnya, itu kan tadi lu ngejelasin perbedaannya tuh. Akhirnya apa yang mendorong lu mau menjadi seorang publisher? Nah, terus setelah 2009 itu sebenarnya kita bukan yang pertama di Indonesia, sebenarnya ada banyak teman-teman net label lain kayak Snow Wave,
in my room Iya, kayak iya. gitu. Kalau di Bogor? Hujan Hujan Records. Iya kan? Lu pelopornya lah kalau di Bogor ya. Ya, 2012 kemudian kita mulai ngerilis rilisan fisik. Oke. Waktu itu kita merilis pertama itu rilisan fisik Aquarius Phoenix. Oh, bandnya ACV, bandnya Mas Dito. Bandnya Mas Dito. Iya, iya, Waktu itu iya. EP pertamanya kita rilis kaset. Nah dari situ kemudian akhirnya direksi si Hujan Records ini agak bergeser gitu. Yang tadinya cuma sekedar net label, kemudian akhirnya berubah jadi record label beneran. Oke. Karena kita udah merilis rilisan fisik juga, walaupun nggak terlalu masif lah ya. Kita bikin secara limited gitu cuma 50. Bahkan kita pernah rilis kaset tuh cuma 15 keping kayak gitu. 15 biji gitu. Oke. Terus karena kemudian kebutuhannya makin berkembang, akhirnya si record label ini, si Hujan Records ini kemudian jadi organizer juga buat teman-teman yang kemudian tour dari luar kota dan dari luar negeri ke Bogor gitu. Melalui lu? Melalui gua. Jadi gua nge-handle organize gigsnya juga. Pada saat mereka mau tur ke sini. Sebelum bikin jadi record label pun si Hujan Records ini sempat bikin radio online juga sih 2010. Iya. Tahun-tahun segituan ya. Seru ya, Ho ya. Lu Lagi lakuin seru-serunya sih itu, lagi banyak energi lagi gua banyak gitu. bener. Tapi lu lakuin itu sendiri sekarang? Kalau sekarang sendiri. Gua ya Tunggu dulu. Apa yang bikin lu bertahan dengan sendirian lu menjalankan ini? Aduh, kalau gue sih selama masih bisa dilakukan dan masih menyenangkan dilakukan ya gue lakukan. Lu Kalau merasa ini misalkan- menyenangkan ya? Iya, karena sempat kehilangan sparksnya gitu, Heeh. kehilangan kesenangannya gitu tahun 2012. Terus kemudian ya udahlah udahan dulu. Gitu. Setahun gue nggak ngapa-ngapain tuh 2012 si Hujan Records ini. Iya. Sebelum rilis yang si Dito ini ya, Iya. sampai 2012 akhir tuh baru start Baru lagi. lu rilis lagi. Nah, gitu sih. Apa yang bikin lu nggak fun lagi apa saat itu? Kenapa ya waktu itu? Karena mungkin waktu itu gue lagi merasa ditinggal kali ya sama tim gue gitu. Dulu gitu kan. Kalau dulu kan masih ini ya, masih menggebu-gebu. Dulu gitu. banyakan ya lu Semangat ya? muda. Iya, masih banyakan dulu kan. Iya. Gak cuma gue doang, ada sekitar 10 atau gitu. Iya. Ada kantornya segala kan dulu tuh. Oke. Nah, setelah lu mendirikan Hujan Records, lu juga malang melintang mengorganize band-band yang hadir di Kota Bogor, akhirnya lu terlibat di Reka. Menjadi seorang koordinator subsektor dari musik. Gimana menurut lu? Pada saat lu menjadi koordinator subsektor, ada nggak sih yang lu pernah bayangkan lu mau melakukan apa? Sebenarnya pun gue nggak serta merta nyemplung di Reka langsung gitu aja sih sebenarnya gitu kan. Karena awalnya gue sebenarnya gue pengen tahu ada tempat namanya Bogor Creative Center kan waktu itu kan. Iya. Masih awal-awal ya pembangunan. Ya, gue lihat lu foto-foto tuh. Iya. Gue sampai bingung tuh. Ini di mana sih tempatnya nih? Gue pengen tahu lah gitu karena jujur aja nyari venue buat gigs gitu ya? tunjukan musik itu kan susah ya Betul. di Bogor. Akhirnya ketika tahu ada info ada venue gitu, ya udah gue nyamperin gitu kan. Terus nggak lama setelah itu tuh ketemu sama teman-teman yang akhirnya gue malah diajakin gitu, diajakin nyebur di sini. Oh, waktu itu lu Iya. nggak sengaja nggak sebenarnya? sengaja sebenarnya. Oke. Karena emang untuk rekanan yang belum tahu ya, dulu itu tahu dan teman-teman itu kalau bikin gigs sampai ada yang namanya studio gigs. Iya. Saking susahnya venue. Iya. Dari mulai perizinan, bla 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 blanya ya kan. Bikin studio gigs. Gue berapa kali juga menghadiri, bahkan gue pernah main waktu Iya. itu. Gue pernah Iya, main benar, sekali. benar. Di Panas TNI. banget itu. Asli. Ya namanya studio kecil, yang nonton masuk ke dalam. Lu awalnya penasaran, bisa nggak nih membantu lu Supaya dapat venue gitu kan. dapat venue yang enak gitu ya. Malah akhirnya kecemplung. Iya. Lu punya program gak sih awalnya pada saat jadi? Enggak sih sebenarnya, karena kalau gue orangnya spontan sebenarnya gitu kan. Oke. Kalau misalkan program yang tahunan waktu itu ya, kita emang lagi gencar-gencarnya bikin acara namanya Record Store Day sama Cassette Store Day waktu itu kan. Betul. Itu yang per tahun selalu ada gitu kan, setiap setahun 2 kali itu kan Record Store Day di triwulan pertama tahun biasanya. Kalau Cassette Store Day itu di triwulan terakhir. Itu beda ya? Record Store Day sama Cassette Store Day beda? Beda. Kalau Record Store Day sebenarnya itu kan kayak perayaan toko rekaman seluruh dunia gitu kan. Oh jadi serentak? Serentak seluruh dunia itu tanggalnya biasanya udah ditentuin. Kalau tanggal sih enggak sih biasanya. Jadi hari Sabtu minggu kedua misalkan kayak gitu. Oh. Kayak gitu sih. Jadi Oke. ntar kita biasanya berdasarkan website recordstory.com itu kan. Oke. Karena dia dibikin serentak nggak cuma di Bogor sebenarnya kalau untuk di Indonesia. Banyak di Bandung, di Jakarta, di Malang. Iya hampir semuanya ya, Hampir semua kota-kota kota besar. yang aktif di musiknya, industri musik tuh pada bikin biasanya Iya. tuh ya. Biasanya kalau kita look up-nya ke Jakarta kan. Iya. Biasanya jangan dibarengin sama yang Jakarta gitu. Iyalah orang pada kesana semua, Iya. nanti kita nggak ada yang dateng. Nah gitu. Itu dari tahun 2019 kalau nggak salah, 18 gitu lupa gue.
18 ya gue nggak salah. Proyek pertama tuh di RRI di pelataran parkir 17 ya? 17 Iya, di RRI. Di RRI pelataran parkir RRI. Waktu itu Johnson main. Iya, waktu itu Johnson main. Johnson masih Siang-siang di ya. pertama iya. Iya bener. Gue dikenalin sama lu tuh di situ. Del nih Johnson nih. Iya, Ada Mentawai. Iya, ada Mentawai sih itu. Iya. 2017 itu. Gue lupa. Itu program tahunannya. Nah akhirnya nih pada saat lu menjadi koordinator subsektor di Reka ini, ada nggak sih program yang bisa lu kawinkan dengan program yang tadinya lu jalan sendiri dengan teman-teman gitu? Sebenarnya kan kalau Reka kan kemarin tuh sempat ada apa tuh rekayasa pasar kreatif kan. Betul. Biasanya di rekayasa pasar kreatif itu gue menyelipkan beberapa program sih, kayak misalkan ada market musiknya, Betul. ada pertunjukan musiknya. Mungkin yang nanti yang bisa kita lakukan lagi mungkin ada kayak semacam diskusi atau workshop tentang Talk musik show-nya. sih. Talk show-nya. Bukan waktu itu ada juga ya lu talk show ya? Waktu itu lupa gue emang deh. Ada gila. Ada gak sih? Coba Mas, ada kan? Ada ya? Ada. Orang lu Lupa gue malah. Lu yang Emang iya ya? yang ngurusin. Terus si Swelo main malamnya. Ya. Yang di pojok, iya, malamnya Swelo main tuh gue inget banget. Oh iya. Siang itu teman-teman kita yang pada jualan pada jualan di sini. Lupa lagi gue, iya benar. Lu Iya di situ di pojok iya, situ, iya. di pojok pernah sih itu. Iya. Terus akhirnya apa sih yang kira-kira apa peran yang subsektor lu lakukan terhadap kemajuan ekonomi kreatif deh yang ada di Kota Bogor? Gimana ya? Bisa nggak sih lu jelasin? Gue nggak merasa gue memberikan kemajuan buat apa terlebih buat subsektor musik sih, karena gue hanya melakukan apa yang gue senangi aja sih sebenarnya gitu kan. Kalau mungkin kemudian akhirnya punya dampak ke sektor ekonomi kreatif ya Bonus aja sih gitu. karena sebelumnya lu sudah melakukan hal ini juga ya. Iya, sebenarnya gue nggak hanya melakukan apa yang biasa gue lakukan sih, itu aja. Gue nggak yang terlalu bagaimana gimana sih soal untuk program, karena biasanya karena terlalu spontan ya anak-anaknya. Biasanya kita pikirin kalau di Bogor itu kalau gue pribadi itu mencoba untuk membiasakan ada diskusi di setiap event yang gue buat gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar musik doang yang bisa lo terima gitu, tapi juga ada hal yang bisa disampaikan sama narasumber dan bisa lo ambil dari situ gitu sih. Jadi gue pengen membiasakan ada dialog di scene. Jadi ada unsur edukasinya ya. Iya. Kadang-kadang itu sih, kalau gue sendiri kan mengalami ya menjadi pelakunya gitu. Kadang-kadang kurang edukasi itu tuh yang membuat gue tuh, gue mesti ngapain ya abis ini ya, gue mesti ketemu siapa nih gitu. Ya itu karena kurang ngobrol ya. Iya. Budaya ngobrolnya, budaya dialog dan budaya diskusinya itu belum terbangun kuat gitu. Iya. Akhirnya gue pengen kita di Bogor gitu punya budaya diskusi yang kuat juga gitu. Nggak cuma kota-kota besar aja. Iya. Nah, kalau misalnya dilihat kan ekosistem di Bogor ini lagi oke banget nih. Banyak band-band yang sekarang sudah menasional, bahkan udah ada yang sampai ke luar negeri segala gitu ya. Kalau misalnya dari lu nih sebagai forum ekonomi kreatif lah, mewakili subsektor musik, apa sih kira-kira support yang lu kasih ke mereka? Gue sebisa mungkin mengabarkan sih ke orang-orang yang udah ke halayak luas lah ya, tanda kutip gitu kan, tentang hal ini, karena mungkin banyak orang yang belum tahu tentang mereka gitu kan. Oke lah, mungkin mereka bisa dikenal atau terkenal di scene-nya, di industri musiknya, di lingkungan orang-orang yang suka musik gitu kan. Tapi kan nggak serta-merta itu pun jadi acuan gitu kan. Betul. Bisa jadi mereka sebenarnya pun nggak banyak orang yang tahu di Bogornya sendiri gitu kan. Mungkin dengan adanya Reka gue mencoba mengangkat itu sih. Oh, akhirnya lu merasa ini bisa menjadi salah satu bentuk tanggung jawab lu nih untuk mengabarkan ke orang-orang banyak gitu. Nggak sebagai tanggung jawab sih kalau gue karena gue suka bandnya gitu kan. Gue ngerasa orang harus tahu kalau band ini bagus gitu kan. Kalau gue orangnya suka ngerekomendasiin gitu kan. Mungkin karena kebiasa gitu ya dari dulu bikin rekomendasi musik, akhirnya ketika ada band atau musisi bagus yang menurut gue bagus gitu di Bogor, gue berusaha untuk menyampaikan ke teman-teman gue dulu yang terdekat gitu kan. Baru setelah itu mungkin di forum gitu kan, gue kasih tahu kalau ini ada detailnya yang kayak gini, apa, ada gitu. detailnya di Bogor tuh ada yang kayak gini gitu sih. Gue terbantu sih sama kebiasaan lu dengan program di radio gue ya. Gue banyak banget, Bu, ada rekomendasi nggak gitu. Dulu zaman gue bikin off airnya itu hampir 80% rekomendasi Pro 2 indie ya? Hah? Pro 2 indie. Pro 2 indie. Iya. Seperti itu ya. Intinya lu mensupport dengan cara lu yang sebenarnya sudah sering lu lakukan. Iya, karena gue tuh selain di label pun gue sering ngebantu teman-teman untuk mempublikasikan band atau materinya sih gitu. Gue kadang suka diajakin buat bikin
tulisan press release atau liner notes kayak gitu-gitu. Kadang gue sempat jadi media relation buat beberapa band dulu gitu. Betul. Lu terakhir bikin rilisan note itu si Swallow ya? Lu bikin ya? Sangat tahu sekali memang bahasa. Keren. Tapi lu pernah gak sih setelah lu aktif di Reka gitu, lu berkolaborasi untuk program-program lu? Kayaknya mah iya ya, kayak misalnya lu bikin waktu di Rekayasa Pasar, lu mengundang Swallow, lu bikin talkshow itu udah masuk kolaborasi kan sebetulnya? Iya, karena emang sebenarnya kalau sebelum di Reka pun udah terbiasa ada kolaborasi sih gitu kan. Yang dimulai dari diskusi itu, akhirnya kita terbiasa berkolaborasi dengan teman-teman dari lintas sektor sih. Kayak misalkan dari seni rupa gitu kan, kita biasanya bikin semacam kayak pameran gitu. Di Record Store Day itu kita sempat kayak bikin pameran artwork gitu kan. Di Cassette Store Day dulu tuh di Midland. Kayak bikin pameran artwork sama pameran arsip-arsip musik Bogor gitu kan. Terus karena mungkin kedekatan dengan teman-teman di seni rupa yang akhirnya ngebantu juga buat mereka bikin flyer atau poster buat acara gigs kita. Itu sih kalau kolaborasi yang paling deket sih itu. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin belum ya. Belum ya? Belum. Ada nggak sih lu rencana? Lu pengen kolaborasi sama siapa dari teman-teman yang lain? Paling memungkinkan mungkin teater ya. Teater ya? Film? Film juga sih sebenarnya bisa aja sih. Gitu. Sama siapapun bisa sebenarnya. Iya, karena fluid sih kalau gue, cair aja sih. Iya. Asal ngobrol aja dulu. Oke. Kalau misalnya bicara tentang industri musik, teman-teman ini kan banyak juga nih nih. Kalau misalnya mereka punya link lumayan besar, mungkin tidak menjadi satu hal yang sulit untuk produksi. Tapi kalau misalnya ada yang masih malu-malu, walaupun ditawar-tawarin kan suka ada yang malu tuh, nggak enak banget gitu. Jadi kan banyak yang mentok di perihal pendanaan gitu. Menurut lu sebagai forum ekonomi kreatif, apa sih yang bisa dilakukan sama mereka untuk membantu mereka? Ada nggak sih menurut lu? Banyak sih ya. Pendanaan dalam hal apa dulu gitu? Misalnya produksi, mereka bikin event misalnya, mau rilis party, contohnya seperti itu. Bisa aja sih sebenarnya. Kalau misalkan untuk katakanlah produksi album gitu kan, sekarang kan udah semakin murah ya sebenarnya. Betul. Lo bisa melakukannya di kamar, di rumah lo sendiri gitu kan. Semua produksi udah gampang banget zaman sekarang mah. Mungkin ntar tinggal urusan finishingnya aja yang mungkin lo butuh polesan di studio gitu kan. Terus kalau misalkan untuk support dalam rangka lo membuat event atau showcase sih, kayaknya sekarang udah lebih mudah ya. Asalkan lu nya mau berjejaring aja gitu, kayak sponsorship mungkin yang paling jor-joran ya sponsorshipnya rokok kan. Walaupun di Bogor belum boleh gitu kan. Itu sih paling ya sering-sering ngobrol aja sih sama teman-teman yang ada di lingkaran musik ya. Biasanya lu bakal dapet insight gitu. Lu masukin sini aja nih, lu masukin sini aja, ini kayaknya cocok nih buat lu kayak gitu-gitu sih. Membangun jejaring, membangun jaringan itu menjadi kunci ya sampai saat ini. Kalau misalnya untuk subsektor lu sendiri, lu punya upaya nggak sih untuk, lu kan butuh bukan banyak lah ya, lu butuh membuat beberapa kegiatan misalnya untuk subsektor lu. Gimana lu untuk mencari dananya? Dari mana sih lu ada upaya nggak sih mencari-cari sponsor misalnya atau ngapain? Sejauh ini sih kalau misalkan emang ada beberapa yang memungkinkan ya bisa pakai sponsor gitu kan. Emang kalau gue dulu itu sempat beberapa kali bikin program yang berkaitan dengan sponsorship rokok gitu kan. Sempat jalan sampai beberapa tahap tuh karena emang menurut gue itu butuh dana besar gitu. Ketika itu butuh dana besar ya berarti kita butuh sponsorship. Kalau misalkan emang masih bisa dilakukan sendiri, ya lakukan sendiri aja gitu. Itu kan klise ya, maksudnya sendiri duit, lu dari mana? Dari duit lu sendiri? Iya sih sebenarnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau di musik kan ada term yang namanya DIY kan. Do it yourself atau do it with your friend gitu kan. Sebenarnya agak-agak klise juga gitu kan. Terlalu utopis gitu menurut gua. Gitu tuh. Tapi sebenarnya itu masih relevan untuk dilakukan. Masih bisa lah masih bisa untuk dilakukan. Masih aman untuk dilakukan ya. Oke. Kalau misalnya lu diminta nih untuk melibatkan masyarakat, gimana caranya ya dari subsektor lu sendiri untuk melibatkan mereka? Kan gak semuanya musisi nih, gak semuanya juga mungkin mengerti musik gitu. Lu punya gak sih cara supaya mereka juga ikutan terlibat, mensupport subsektor lu? Sebenarnya bisa dengan cara pengenalan dini ya ke anak-anak ya tentang musik gitu kan. Mungkin dari kemarin tuh festival Sayang Anak tuh sebenarnya bisa aja sih kita pakai itu. Salah satu upaya gitu kan untuk mengenalkan musik ke anak-anak. Karena jujur aja gue mungkin kurang
paham ya kalau sekarang tuh preferensi anak-anak sekolah itu sebenarnya ke arah mana gitu. Apakah masih ada yang pengen jadi musisi atau anak band gitu kan? Iya. Kalau dulu zaman gua kan Masih banyak. masih banyak ya. Sekarang banyaknya jadi YouTuber doang. Nah itu maksudnya preferensinya mungkin bergeser gitu karena perubahan budaya dan teknologi gitu kan. Mungkin dari pengenalan di sekolah-sekolah aja itu bisa udah cukup sih menurut gua. Ya soalnya lu kemarin sempat ngobrol juga ya sama kita-kita ya. Lu pengen bikin event di sekolah gitu Ya. supaya lebih mengedukasi mereka. Kayak fenomena yang kemarin itu kan yang sempat viral di TikTok kan yang anak-anak SMP Sampai 5? 5 ya nyanyi Oh, si Koran. Murid si gitu Koran. kan. Itu sebenarnya kan ya apa ya, pengenalan skena di usia dini. Betul. Itu sebenarnya menarik gitu kan karena oh ternyata masih banyak anak-anak sekolah yang punya ketertarikan terhadap musik gitu kan. Instead of itu terserah lu mau kemananya gitu, lu mau ngeband atau enggak ya itu terserah, tapi ternyata banyak yang punya ketertarikan ke musik gitu kan. Iya. Karena industrinya kan terbangun itu nggak cuma dengan pelakunya kan. Betul. Harus ada sokongan stakeholder lainnya kayak harus ada studio musik pun harus ada gitu kan. Terus bahkan institusi pendidikannya pun harus ada gitu kan. Kalau di Bogor kan sekarang kita institusi pendidikan alhamdulillah udah ada gitu kan. Udah dari dulu udah ada. Studio musik sekarang makin sedikit. Banyak yang tutup Malah gitu kan. Gua aja tutup. Itu yang mungkin yang akhirnya sulit menemukan anak-anak band gitu sekarang tuh. Tapi emang kulturnya beda sih. Iya. Mungkin kalau di angkatan kita itu kita tuh pada punya jadwal minimal tuh seminggu sekali Iya, biasanya dulu latihan sekolah gitu. ya. Dulu gue pernah ngejalanin bisnis itu ya. Lo percaya nggak sih? Gue tuh pernah ngalamin tuh hampir berminggu-minggu itu yang latihan tuh dikit 1-2 gitu. Tapi kalau mau ada event baru Banyak, rame. iya rame bener. Sumpah, itu mungkin ya, gue nggak tahu nih, rekanan tahu apa enggak. Studio gue itu sampai mungkin menjadi studio yang buka sampai pagi itu karena gue mempunyai akses untuk. Boleh nggak nih gue masukin customer lagi? Boleh kata RT gue sampai jam 5. Tapi setelah itu hilang lagi. Iya sih, memang fasilitas itu ya. Iya. Walaupun sekarang ada beberapa tempat lah yang bisa membantu memfasilitasi ya. Beberapa teman-teman kita juga kan membuka tuh studio terus mulai untuk nongkrong segala macem. Mereka juga membantu untuk proses produksinya gitu. Seru sih ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang lu kan selalu menginginkan ada edukasi dalam setiap event yang lu buat gitu ya. Kalau misalnya bicara tentang pelatihannya deh, lu pernah kepikiran gak sih lu bikin coaching klinik misalnya? Dulu gue sempat bikin kayak pelatihan penulisan ya buat penulisan press release ya. Press release berarti spesifik ya? Iya Spesifik ya. Karena kalau untuk produksi gue yakin masing-masing teman-teman udah pada jago lah ya. Pada pinter sendiri. Udah pada pintar sendiri lah, mereka udah jago, recordingnya udah teknologi udah advance lah gitu kan. Kebanyakan orang atau kebanyakan musisi atau band itu nggak memikirkan post produksinya gitu. Iya betul. Setelah udah jadi konten ya, setelah udah jadi musik, udah jadi album, apa Udah yang akhirnya harus lo lakukan gitu kan. Di situ kan kadang bingung gitu kan teman-teman itu kan. Apa nih setelah ini gitu kan. Ya gue berusaha untuk memberikan edukasi mungkin ya ke teman-teman bahwa setelah ini tuh lo bisa melakukan ini, lo bisa mengirimkan press release ke media, lo bisa bikin media kit buat promosi band lo atau musik lo, kayak gitu sih waktu itu. Iya sih, itu jadi satu hal yang itu tadi gue bilang, kadang-kadang kita sendiri sebagai pelakunya suka kurang teredukasi tuh post produksi. Iya. Udah aja, yang penting kita banyak manggung gitu. Lah manggung gimana dulu nih gitu kan? Kalau sekarang kan banyak teman-teman yang ngelakuin tour ya, walaupun nggak banyak kotanya, tapi menurut gua itu salah satu cara yang efektif sih, Bu. Iya. Kalau semuanya pengen jadi anak band, siapa yang mau di belakang layar ya? Betul. Lu so far masih nulis sih, Bu? Atau Masih. Atau pada saat ada orang minta tolong bikin release note aja? Terakhir gue menulis buat pop hari ini sih. Pop hari ini, lu masih berkontribusi itu ya? Iya. Lu juga aktif di Bogor Music Archive. Iya, Bogor Music Lu mengarsipkan segala yang terjadi di Kota Bogor. Ini salah satu hal yang menurut gua bersyukur sih lu melakukan hal itu. Proyek pandemi itu sebenarnya Del. Gak gara pandemi. Iya. Lu bingung mau ngapain? Iya, kan gue nikah tuh pandemi kan ya. Iya. 2020 tuh. Betul, awal. betul. Terus pas pertengahan pandemi itu bingung tuh mau ngapain karena gue WFH juga kan. Setelah kerja itu kan bingung ya, anjir di rumah ngapain aja nih gitu. Kayaknya boleh ngomong anjir gitu ya.
Terus ya udah akhirnya gue video call tuh waktu itu kan sama temen-temen tuh. Waktu itu ada Titan dari Eternal, terus ada Peloy, Minor Thief, ada Akbar waktu itu masih megang Live Cikla kan. Oh Akbar, oke. Terus ada Adit juga gitu kan. Ya udah akhirnya kita video conference. Gue mengajukan ide buat gimana kalau kita bikin usaha pengarsipan musik Bogor gitu kan. Gue memaparkan waktu itu kalau sebaiknya kita nariknya dari 95 ke atas sampai dengan tahun 2005 gitu kan. Kita stop di situ dulu karena yang missing itu dari situ gitu, dari 95 sampai 2005 gitu. Kalau gue ngobrol-ngobrol sama Titan, karena Titan yang paling senior sebenarnya kan. Iya, dia sudah hidup di masa itu. Iya, dia hidup di masa itu di tahun 95, 96, 98 lah gitu. Dia udah aktif gitu kan ngeband. Banyak missing lagi di situ sebenarnya. 2005, 2006 itu kan lagi hype-hype-nya MySpace ya. Betul. Sedangkan MySpace sekarang udah nggak bisa diakses. Sudah nggak bisa. Nah kita buat bisa ngakses arsip-arsip yang ada di MySpace itu agak-agak sulit sebenarnya. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya gue untungnya ada yang namanya Wayback Machine gitu kan. Itu tuh jadi kita bisa crawling data-data MySpace yang lama. Serius lo ada itu? Bisa. Wih, canggih juga ya. Jadi tinggal lu ketik misalkan myspace.com Spring Holiday misalkan gitu kan. Yoi. Nanti tuh ada data-datanya tuh di tanggal berapa terakhir kali kayak semacam di capture gitu, di potret sama si Wayback Machine-nya itu. Nanti tinggal diklik gitu. Tapi cuma sebatas tampilan halaman utamanya doang. Oh. Nggak bisa lu ngeklik pix gitu. Iya, Nggak bisa masuk nggak situ. bisa tuh ya? Nggak bisa. Jadi gue cuma ngambil data yang dari tampilan pertamanya itu aja gitu. Iya. Nah itu akhirnya gue pertama itu ngarsipinnya dari situ. Oke. Dari MySpace itu kan, dari Wayback Machine itu. Terus akhirnya gue ngontak teman-teman yang lebih senior lagi gitu, kayak Mas gitu kan, Mas NFC. Ya. Gue ngobrol-ngobrol sama dia, akhirnya dia banyak tuh arsip-arsip foto gitu-gitu kan. Zaman dia tuh Zaman dia gitu, dari N pertama kali manggung gitu kan. Terus zaman-zaman Kemuning Gading gitu kan. Dia Boper, rambutnya masih Kemuning merah, Gading gitu. boper kayak gitu-gitu. Terus karena gue ngerasa sejarah itu ditulis oleh mereka yang mengarsipkan gitu kan. Iya sih, betul. Kalau nggak ada pengarsipan yang baik, kita nggak bisa ngelihat ke belakang gitu. Walaupun sebenarnya gue pengen matahin sih gitu kan. Kadang ada suka abang-abangan yang zaman gue dulu mah kayak gini gitu kan. Oh iya benar. Nah gue pengen matahin itu tuh sebenarnya sama anak-anak tuh, bahwa lu nggak harus dengerin abang-abangan cerita nih. Iya. Gitu kan. Ntar jadinya malah dongeng gitu kan. Ya udah lu dengerin lihat aja di waktu itu Instagram. Di Instagram kita bahwa tahun segini ada ini, tahun segini ada ini kayak gitu. Yang lebih real dan faktanya ada gitu kan. Iya. Sehingga mereka bisa menilai langsung ya. Iya. Kalau jadi dongeng kadang-kadang suka ada bumbunya. Nah itu, kadang kan jebelin juga yang dengerin abang-abangan dongeng ya. Tahun gitu gini nih, tahun gini gini. Lu pengalaman banget kayaknya. Gue berusaha untuk tidak jadi abang-abangan yang ngedongeng gitu. Iya. Kayak gitu sih. Semuanya by data. Iya, by data. By data, ada orang-orangnya juga. Iya. Lu kadang lu nge-tag juga kan beberapa orang-orangnya. Iya. Kalau misalnya lu nge-upload. Jadi gue izin juga sih ke orang-orangnya gitu kan. Iya. Kayak chatap gitu kan. Gue PM ke Facebooknya, Kang, gue minta foto ini ya. Facebook ya. Gue posting di sini ya gitu. Oh iya sama Facebook. Kayak gitu sih. Karena agak susah. Kemarin terakhir gue ketemu Ponda kan yang di Iya. Blok S itu kan. Iya. Oh baca banyak tuh kaset tuh gue, nah gitu. Sini dah ke gue ya kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi karena gue suka koleksi rilisan musik awalnya gitu kan. Yang akhirnya ke bawah, ternyata kita harus punya pengarsipan yang lebih rapih nih. Gue look up juga ke Irama Nusantara kan. Iya. Kayaknya kalau misalnya diterapin di skalanya kota gitu. Kalau Irama Nusantara kan nasional ya. Iya. Terus gue ngeliat waktu itu gue lagi hunting vinyl sebenarnya. Terus nemu band shoegaze gitu. Lupa gue namanya apa. Pokoknya informasinya tuh hampir nggak ada di Google gitu kan. Band shoegaze. Band Udah shoegaze lama berarti? 90-an gitu. Sampai akhirnya di refer ke websitenya Manchester Music Archive. Oke. Manchester Digital Music Archive MDMA waktu itu. Nah gue lihat di situ. Akhirnya pas dari gue buka itu baru gue tahu, oh ternyata band ini tuh existing tahun segini, terus rilisan label ini gitu kan. Waktu itu Dead Goods kalau nggak salah, lupa gue. Terus sangkatannya sama ini gitu kan, keren juga ini ya gitu kan. Pas gue lihat situsnya, jadi dia itu sistemnya kayak pengunjung websitenya itu bisa mensubmit arsip di situ. Oh, enak ya? Enak. Jadi Enak kalau banget. penasaran sama satu band, satu lagu gitu, lu Lo tinggal tinggal nyari tuh, mereka ngarsipin yang namanya artikel koran, terus foto-foto bandnya, Wow. terus press release kayak gitu-gitu. Ya itu gue terinspirasi dari Manchester Digital Dari Music situ Archive ya. itu. Akhirnya gue bikin sih sama teman-teman bikin Bogor Music Archive. sampai sekarang lu masih mencari nih ya. Masih sih, insya Allah masih. Nah untuk rekanan siapa tahu
dia penyelenggara musiknya atau mungkin dulu pemain musiknya yang udah lama nggak nongol kan. Nah, supaya terarsipkan dengan baik ya kan, biar bisa dilihat-lihat sama generasi sekarang dan mendatang, ada tahu nih. Kan lumayan tuh. Gua aja seneng gua pada saat dulu nama band gua masih Exito tuh gak. Terus lu mengarsipkan player gua main featuring Fade to Black. Widih. Gue tuh sebenarnya dulu tuh punya majalahnya anak-anak Semanti tuh apa ya, lupa gue. Iya. Ada covernya lu. Serius? Iya, yang di Taman Kencana, lu tau inget gak sih lo? Berarti sudah sama Kos dong? Masih Exito deh kalau nggak salah. Masih Exito? Iya, masih Exito. Gila. Gua aja lihat yang itu senang, apalagi kalau yang itu ada tuh. Gue lupa nyimpen di mana. Gue pernah punya dulu tuh. Bla 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 ya. Bla 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 bener. Gue pernah punya. Bla bla bla. Itu aja gue seneng karena gue mencari sebenarnya. Dulu tuh gue pernah nih manggung gitu ya. Band lokal paling rame gitu. Gue ngerasanya ya waktu itu. Gimana ya gitu buktinya. Gue aja tuh seneng walaupun nggak ada foto manggung ya. Jadi sebenarnya apa yang lo lakuin itu membuat kita bahagia nih, para pelaku musik. Serius, gue yakin sih banyak yang support ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang lihat, ada yang tahu gitu, oh iya gue punya nih beberapa, kan kayak lu bilang kayak potongan tiket pun lu cari gitu. Potongan tiket, foto. Sampai yang terakhir tuh yang gue dapet potongan tiket yang acara Koil yang di Pakuan. Wedan. Tahun berapa itu lupa gue. Wedan. Aduh, itu ada tuh. Oh ini yang acara Koil gitu. Yang Seleng lu dapetin gak Seleng di Pakuan? Dulu gue nonton soalnya tuh. Karena Seleng tuh dulu berapa kali mau main di Bogor gak jadi-jadi. Tiba-tiba di Pakuan dia hajar. Wih gila yang datang. Koil Pakuan pun itu tuh gue SMP deh kalau gak salah. Lu SMP ya? Iya kayaknya zaman-zaman itu juga deh. Karena gue juga waktu itu masih sekolah gitu. Gue nonton si Seleng itu. Mudah-mudahan jadi semakin banyak ya. Karena nggak harus anak-anak yang sekarang. Gue aja teredukasi. Waktu kemarin lu sempet, gue nggak tahu ini masuk Bogor Music Archive apa enggak ya. Cuman lu pernah bikin di Twitter ya sejarahnya indie rock. Itu gue teredukasi, gue aja teredukasi gitu. Ya mungkin gue waktu itu pernah lihat, cuman gue merangkainya itu agak lupa gitu. Oh iya ya, si Idam teh dulu seband sama siapa ya gitu, dengan band apa ya. Nah di situ gue, oh iya, gue inget. Sebenarnya gue ngerangkainya pun dari arsip yang kita punya yang di lu Bogor Music kumpulin Archive itu? gitu. Akhirnya gue mau bikin artikel berdasarkan itu. Terus kemudian diajakin buat nulis yang lebih panjang lagi ada di sebuah media musik itu. Lo mau gak nih tulisan ini dipanjangin gitu kan buat dibikin kayak beberapa seri gitu tentang indie rock di Bogor gitu. Ya udah nggak apa-apa kata gue. Karena emang awalnya tuh tulisannya panjang gitu. Karena gue copy paste dia di Twitter tuh sedikit-sedikit kan ya udah gue intinya aja deh gitu kayak gitu. Nah itu gue aja merasa gue happy banget baca itu pagi-pagi gue baca. Seru ya kata gue nih, bener nih perjalanannya begini nih. Iya gue baru inget si ini tuh pernah sebeda sama si ini gitu. Karena gue juga lupa-lupa gitu. Jadi seharusnya sih teman-teman juga merasa senang ya. Ada orang seperti tahu ini yang memang mau melakukan hal itu. Gak banyak Bu. Iya. Gak banyak loh. Dalam arti kalau misalnya bercerita doang gue mungkin bisa. Tapi kan menuangkan dalam tulisan supaya bisa dibaca. Jadi sebuah jejak digital yang bisa dibaca kapan aja, terus kita nyaman bacanya nggak semua orang kemarin bisa. Tuh sempat mau dibikin zin cetaknya gitu kan pas Jakarta Zin Fest kemarin 2 minggu yang lalu, cuma nggak keburu. Tapi lu pengen? Dalam waktu dekat bakal dibikin kayak zinnya gitu. Cakep tuh, gua tungguin dah pokoknya harus ada tuh. Itu kan bisa jadi sesuatu yang kita pegang soalnya nantinya gitu ya. Nah itu kan ngomongin kolaborasi tadi kan. Iya. Akhirnya ya gue kolaborasi sama tim teman-teman dari percetakan. Oke. Apa namanya? Penerbitan. Percetakan sih. Percetakan. Penerbitan. Gundaling dong. Teman-teman dari penerbitan buat jadi Ojan, kenalan Ojan. Iya. Ojan tuh mau bikin kayak publisher zin Bogor gitu kan. Ojan tuh Saiko Jano. Ojan, oke. Ya Saiko Jano ya berarti ya. Akhirnya lu mau dibikin bentuk fisiknya tuh ya? Iya, mau dibikin bentuk fisiknya. Seru sih itu. Itu bisa jadi koleksi soalnya. Bisa dibaca-baca kapan aja gitu ya. Kita tungguin pokoknya rekanan ya. Anyway, kalau balik lagi nih terkait dengan subsektor lu di Reka gitu. Apa sih tantangan yang menurut lu tuh yang ada sekarang untuk subsektor lu sendiri? Mungkin kalau di Reka tuh banyak orang yang mengira bahwa gua di Reka ini kayak perpanjangan tangan pemerintah gitu kan. Oh iya. Image-nya seperti itu. Padahal bukan. Padahal bukan gitu kan. Gila, apa tuh gitu. Wah, tahu kehilangan idealismenya misalnya. Iya. Padahal bukan ya. Padahal bukan gitu. Maksudnya beberapa teman-teman mungkin mengira gue udah berafiliasi dengan pemerintah gitu kan. Kerja di pemerintahan iya. Tapi nggak berafiliasi tentang musik dengan
pemerintah juga gitu. Beda server ya. Beda server. Iya. Kayak gitu. Jadi banyak teman-teman yang masih mengira bahwa Reka ini dalam tanda kutip perpanjangan tangan pemerintah atau Pemkot Bogor gitu kan. Ya sebenarnya enggak gitu kan. Reka ini kan forum ekonomi kreatif ya. Isinya pelaku aircraft Bogor gitu secara luas yang ada berapa subsektor 15 ya. 15 subsektor. Musik salah satunya gitu kan. Kemudian gue ada di sini adalah ya awalnya itu gue pengen bisa mengakses venue-venue yang unlocked gitu kan di Bogor gitu, terus kayaknya bisa lah kita di forum ini tuh menyampaikan aspirasi kita ke tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu, mungkin dalam hal ini ke pemerintah gitu kan, ke instansi gitu kan, yang terdekat mungkin ke dinas gitu kan. Kayak gitu apa yang kita rasakan di industri kreatif, di industri musik ini gitu kan, apalagi Bogor gitu industrinya masih berkembang gitu kan. Betul. Masih dinamis banget, masih sangat berkembang banget gitu. Betul. Kan masih kuncupnya lah gitu kan ibaratnya. Jadi di Reka itu kan kita mencoba jadi middle kan, menjadi penengah antara teman-teman yang ada di akar rumput dengan teman-teman di instansi atau dinas terkait gitu kan. Itu sih yang mencoba untuk gue lakukan di Reka saat ini sebenarnya gitu. Selain mengedukasi teman-teman yang ada di Rekanya pun gitu, gue mengedukasi teman-teman yang ada di scene juga bahwa Reka itu bukan perpanjangan tangan pemerintah. Kita berdiri sendiri, kita independen, kita mandiri kayak gitu. Hanya diakui sama pemerintah. Hanya diakui sebagai forum oleh pemerintah gitu. Seru sih, mudah-mudahan apa yang intinya lu tetap melakukan kebiasaan yang dulu sering lo lakukan. Iya, nggak berubah kok. Iya, hanya sekarang lo mungkin mempunyai jejaring yang berkembang lah ya. Lo akhirnya bisa yang lo harapkan lo bisa doing something yang dulu mungkin agak sulit. Dengan adanya lo di sini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lebih enak lagi gitu kan. Mungkin yang membedakan gue dengan teman-teman apa ya? Mungkin kalau gue sendiri pribadi, gue mungkin memiliki kecintaan yang berlebih dengan musik gitu kan. Jadi gue mencoba untuk mengusahakan bagaimana caranya supaya musik yang gue suka ini teramplifikasi secara luas aja gitu. Ya, kelihatan sih lu melakukan hal itu ya. Dan mudah-mudahan lu bisa terus konsisten untuk menginspirasi semua. Mudah-mudahan masih ada energinya. Amin. Gua doakan. Gimana kalau abis ini makan biar lu punya energi untuk memperluas lagi apa yang sudah lo lakukan. Anyway, terakhir Hu, apa sih kira-kira yang lo harapkan dengan keberadaan Reka atau mungkin dengan apa yang menjadi program lu, apa sih yang lo harapkan? Gue harap sih adanya gue di Reka ya, mungkin kita bisa lebih menyentuh komunitas-komunitas yang ada di dalam subsektor itu sih. Kalau di gua kan khususnya di musik itu, mudah-mudahan kita bisa menyentuh mereka gitu, bisa berkolaborasi dengan banyak teman-teman lainnya lagi gitu di subsektor musik, karena kan luas ya sebenarnya gitu. Betul. Kan, gak cuma selingkaran kita doang gitu kan. Jadi gua pengennya sih ada kemungkinan kolaborasi lainnya gitu di luar lingkaran teman-teman yang bisa kita kolaborasi gitu. Jadi lebih dinamis lagi gitu kan industrinya. Orang-orangnya lebih banyak lagi, terus musiknya juga lebih teramplifikasi secara luas lagi. Amin. Itu yang lo harapkan. Baiklah kalau begitu. Semoga semuanya terwujud. Amin. Dan semoga lu bisa menjaga kesehatan lu supaya lu sehat-sehat ya. Biar terus punya energi ya. Semoga stabil terus. Stabil terus. Baiklah kalau gitu rekanan, itu dia obrolan saya bersama Gilang Nugraha aka Tahu ya, dari koordinator subsektor musik di Reka Bogor. Mudah-mudahan nih apa yang udah disampaikan bisa menginspirasi rekanan semua dan juga bisa membuat rekanan semangat, terutama yang memang aktif di musik di subsektornya Mas Gilang. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh di DM, aman ya Hu ya? Aman. DM tanya-tanya, siapa tahu rekanan punya band. Mention aja di Twitter. Nah, mention di Twitter juga bisa ya. Silakan. Jangan kasih Ebo, dia suka nggak mention. Iya, dia menyampah mulu. Ya sudahlah kalau begitu. Kita ketemu lagi di profil mereka edisi berikut ya. Saya Deli Tambunan. Salam.